Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, ya Rahman ya Rahim, wa ya mujibas sa'ilin. Sholli bi'adhlas sholati wa sallim bi'adhlas salami alaika wa ala alika ya sayyidal anbiya'i wal mursalin wa ala alika wa ashabi asma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Wa qala aidan laqad khalaqtal insana fi ahsani taqwim. Amma ba'du. Yang saya hormati muslimin muslimat, terutama kepada Jamiah Waqiah untuk Kabupaten Pekalongan dan Batang, Jamiah Waqiah semuanya yang saya hormati semuanya. Puja puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi beserta ahli keluarganya, persis seperti redaksi muqaddimah yang tadi saya sampaikan. Ayo kita sekarang ngaji ya. Alhamdulillah. Saya ulangi materi dakwah yang akan saya sampaikan pada malam hari ini bertemakan puncak. Jelasnya tema ini adalah puncak pencarian manusia. Kalau ditanya, sebenarnya siapakah manusia? Definisi manusia itu adalah sejenis makhluk yang sedang mencari sesuatu. Sesuatu itu apa? Sesuatu adalah kebahagiaan. Sehingga bisa disimpulkan siapakah manusia? Manusia adalah sejenis makhluk yang sedang memburu kebahagiaan. Yang perlu ditanyakan sekarang, mencari sesuatu yang namanya bahagia jelas, tapi kalau nggak tahu bahagia sebenarnya apa, dia nggak paham. Ketemu kebahagiaan atau enggak? Enggak. Ini adalah indikasi kenapa banyak orang yang hidupnya menderita, karena yang bersangkutan tidak memahami kebahagiaan yang sedang dia cari. Malam ini saya akan menyampaikan tema kebahagiaan dan bagaimana untuk mencapai kebahagiaan itu. Lawan katanya kebahagiaan itu apa ya? Penderitaan. Hutangnya banyak itu derita atau enggak ya? Derita. Uripnya tidak pernah mapan, lontang-lantung, derita atau enggak ya? Nah, malam ini kita pecahkan bersama-sama. Sebenarnya kebahagiaan itu apa sih? Kebahagiaan, ingat ini, digenggam baik-baik ini. Anda fahami baik-baik, baru Anda cari, nanti akan ketemu kebahagiaan. Sirna, penderitaan itu akan sirna. Kebahagiaan itu adalah terbebasnya manusia dari suatu beban jiwa, beban masa lalu dan beban masa depan. Itu adalah bahagia manusia. Misalkan saya terbebani hutang misalkan, itu beban atau enggak ya? Ya beban. Beban itu terjadi karena ada keputusan masa lalu sehingga beban itu terasa sekarang. Beban masa lalu, manusia mengistilahkan sedih. Lalu beban masa yang akan datang, manusia mengistilahkan takut. Tapi yang jelas, beban masa lalu manusia, beban masa depan manusia akan benar-benar sirna dikala yang bersangkutan itu sudah dekat kepada Allah. Ketika yang bersangkutan itu dekat kepada Allah, sudah pasti dirinya itu akan terbebas dari beban masa lalunya dan beban masa yang akan datang. Beban masa lalu itu namanya itu sedih, itu masa lalu. Beban masa depan itu adalah takut. Sesuatu yang ditakuti itu sesuatu yang akan terjadi, kita takut. Tapi sesuatu yang telah terjadi yang membuat kita suatu beban, itulah namanya sedih. Terbebasnya manusia dari beban masa lalu dan beban masa depan, seorang manusia akan menemukan kebahagiaan dan sirnalah penderitaan. Keterangan ini adalah menjadi satu tujuan semua manusia untuk sampai merasakan itu. Yang bersangkutan itu harus dekat kepada Allah,
dekat kepada Allah itu loh, bahasa di dalam Al-Quran itu namanya wali. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Inti dari yang saya bicarakan ini, manusia itu dirancang Allah hanya bisa dibahagiakan dengan kedekatan antara dirinya dengan Sang Pencipta. Sekali lagi, manusia itu akan ketemu suatu kebahagiaan, manusia itu akan ketemu, akan mampu mengusir penderitaan ketika yang bersangkutan itu telah dekat kepada Allah. Maka salah satu seruan pada malam ini adalah suatu ajakan, ayo kita mendekat kepada Allah. Manusia itu sebenarnya adalah sejenis makhluk yang tidak bisa dibahagiakan oleh apapun kecuali satu kedekatan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengen bahagia, dekatlah kepada Allah. Intinya memburu kebahagiaan adalah hakikat kita, hakikat manusia. Sedangkan mendekat kepada Allah adalah hakikat hidup kita, saudara-saudara. Kita harus sadar bahwa kita itu adalah hidup, maka sebenarnya kita itu harus tahu hakikat hidup. Hakikat hidup itu apa sih hakikat hidup? Hakikat hidup itu adalah suatu perjalanan dari Allah menuju kepada Allah. Inna lillah, kita kan dari Allah ya. Wa inna ilaihi rajiun, kita akan kembali kepada Allah. Jadi kalau innalillah, ya innalillah, ini kalau saya gambarkan jam itu, jarum jam itu loh, jarum jam. Jadi jarum jam, kalau permulaan perjalanan jarum jam itu dari angka 12 bergerak ke bawah, turun sampai ke angka 6. Lantas kalau dari angka 6, jarum jam akan naik lagi, kembali lagi ke posisi tertinggi lagi menuju angka 12 itu loh. Saya ibaratkan jarum jam itu adalah manusia. Jarum jam dari angka 12 posisi tertinggi, manusia itu dari posisi tertinggi, lalu diturunkan Allah tahap demi tahap. Setelah jarum jam, setelah diri kita di posisi terendah di alam dunia ini, kita dirancang Allah untuk naik lagi menuju ke angka 12 posisi tertinggi, menuju kepada Allah. Kita dari Allah, Allah kan maha tinggi toh. Kita diturunkan Allah ke dimensi yang paling bawah. Dimensi itu namanya alam materi, dimensi itu adalah alam dunia. Kita diturunkan Allah di alam dunia, ini dimensi yang paling rendah. Karena Allah punya satu tujuan, agar yang bersangkutan merangkak lagi, naik ke atas lagi, menuju kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu. Disitulah manusia akan menemukan kebahagiaan. Tanpa berorientasi untuk dekat kepada Allah, nggak mungkin seorang manusia menemukan kebahagiaan. Jadi itulah hakikat hidup. Hakikat hidup adalah suatu perjalanan dari Allah menuju Allah. Setelah kita sepakat bahwa yang kita cari adalah kebahagiaan, kita perlu memahami puncak kebahagiaan. Sekarang saya tanya, ketika manusia disuruh memilih 3 jenis kebahagiaan, kebahagiaan tingkat rendah, kebahagiaan tingkat tinggi, atau kebahagiaan tingkat puncak, kalau disodorkan satu pilihan, maka semua orang akan memilih kebahagiaan tingkat puncak, saudara-saudara. Milih puncak. Kita sepakat ya. Tadi kita butuh bahagia itu adalah dekat kepada Allah. Sehingga kalau ditanya puncak kebahagiaan itu ada puncak kedekatan dirinya dengan Allah, puncak kedekatan antara manusia dengan Allah. Lalu gambaran puncak kedekatan antara manusia dengan Allah itu bagaimana toh? Apakah tiap hari pakai baju koko terus, atau tiap hari ke masjid terus, atau tiap hari sholat terus, atau bagaimana toh? Di dalam Al-Quran surat Al-Qaf ayat 16 mengatakan, nahnu aqrabu min hablil warid.
Ini kalau disederhanakan, wahai manusia, sebenarnya dirimu itu mampu berdekatan denganku, bahkan lebih dekat daripada inilah apa ini namanya? Urat leher, urat nadi. Itu artinya apa? Manusia itu sebenarnya mampu lebih dekat dari sekedar dekat. Bahasa lainnya mampu dekat dari sekedar dekat itu apa? Itulah namanya penyatuan. Agama ini dirancang Allah sarana agar manusia itu mampu mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Kebahagiaan yang tertinggi itu adalah efek dari puncak kedekatan atau disebut penyatuan, sehingga agama ini adalah sarana agar manusia bisa menyatu kepada Allah, sehingga agama Islam dikatakan agama tauhid. Ini agama adalah sarana untuk mencapai satu penyatuan antara dirinya dengan Sang Pencipta. Itulah aslinya agama kita. Agama penyatuan. Agama yang dijadikan sarana untuk pemeluknya agar yang bersangkutan mampu meraih penyatuan dengan Tuhannya, dekat dengan Tuhannya sedekat-dekatnya. Lalu pemeluk agama ini akan merasakan puncak kebahagiaan. Oke, sekarang sudah sampai kepada penyatuan berikutnya. Ketika manusia itu sudah menyatu dengan Tuhannya, lalu fasilitas apa yang dianugerahkan Allah kepada umat manusia yang sudah menyatu? Efek dari penyatuan, yang bersangkutan akan merasakan puncak kebahagiaan. Dan rupanya puncak kebahagiaan itu menjadi tujuan setiap orang. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak berpikir bahwa dirinya berupaya untuk sampai pada penyatuan, nggak terpikir itu. Puncak kebahagiaan dalam bahasa agama kuno, agama sebelum Islam itu disebut nirwana atau surga itu sendiri. Dan perasaan kebahagiaan seperti itu ternyata bisa dirasakan umat manusia di alam dunia. Cipratan surga ya, itu di alam dunia bisa dicapai oleh umat manusia. Menyatu dengan Tuhan. Kira-kira kalau awake dhewe menyatu dengan Tuhannya, terusan diutang banyak, itu tanggungan utangnya itu tanggungan kita murni apa tanggungan Gusti Allah ya? Lah gampang nyarutangnya enggak ya? Kalau kita menyatu kepada Allah, kehendak kita krentek keng ati, gerak batinnya itu gerak Tuhan atau enggak ya? Lah doanya itu mustajab atau enggak? Iki kelasnya wali kita sih. Ini kelasnya wali. Lah mobil perlu kredit gak iki? Hah? Perlu kredit gak iki? Ya ndak. Mosok wali kok mobil kredit. Arep bayar SPP anake iki perlu utang-utang gak iki? Perlu nyekel bathuk ora iki? Ya ora. Wali ya. Lah kepengin dadi wali apa pengen dadi gak wali? Gak nak dosa. Oh, diperintah. Cuman ini paradigma yang telah mewarnai kita. Aja dhuwur-dhuwur cita-citamu dadi wali kentir. Nyatane aku cita-cita dadi wali ya gak kentir-kentir ya ono ya ini. Malah ana wong kentir do nanggonku tak obati ya mari. Nggih, Pak. Tajak guyon mari dhewe. Kemarin di Jakarta itu ada orang kesurupan iki. Lah kuwi karepmu piye nyurup nang bocah iki? Wong Jakarta kesurupane jenis Jawa, tak jak bahasa Jawa to. Metu-metu apamu? Moh aku metu. Lah rek moh piye? Kowe njaluk apa? Njaluk mi. Oh tak gekne mi, tak gekno mi. Karo ndok ora? Ya karo ndok to, Pak. Tak gekno mi karo ndok iki metu iki coba. Asem tenan. Njaluk mi sarimi. Kujae diparani kiai pirang-pirang, ya kurang. Oh gak mempan nih gue. Didongakno wong setan didongakno. Ya ditakoki metu gelem ora gelem njalukmu apa mi. Gampang iku wis. Metu dhewe asem tenan.
Nek terima ngono ya gak usah jopo wi ya toh. Iki intermezzo iki. Di dalam penyatuan bahasa lainnya itu adalah fana. Penyatuan. Fana. Di dalam pengetahuan yang bersangkutan nanti akan merasakan puncak pengetahuan. Puncak pengetahuan itu loh yang disebut ilmu ma'rifat. Sehingga orang yang sudah sampai sini yang bersangkutan itu bisa disebut arif. Ya, arif billah ya. Orang yang sudah sampai fana. Kan ana to ulama al-arif billah ngono ya. Itu sudah sampai fana. Tapi kalau orang belum sampai fana kok disebut arif billah, kualat iku tak kasih tahu. Iki kualat iku. Orang belum arif billah kok sudah dikatakan arif billah. Kualat. Tuhmah itu namanya. Melebih-lebihkan atau kultus. Karena itu yang disampaikan dengan kenyataannya tidak sama, itu namanya kultus. Enggak boleh di dalam agama ini. Orang melakukan kultus bisa terjatuh penghapusannya manusia, penghapusan sial. Dan fasilitas Allah ketika yang bersangkutan sudah sampai ke makom fana, yang bersangkutan itu mendapatkan satu kesempatan akan berpotensi mencapai puncak pencapaian dalam sepanjang sejarah hidupnya. Apa itu? Adalah khalifatullah. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Apa itu artinya? Itu udah alasan Allah mengapa menciptakan manusia, agar yang bersangkutan menjadi khalifahku atau menjadi waliku, kata Allah. Syaratnya harus mencapai satu makom penyatuan. Dan ketika manusia itu menyatu dengan Tuhannya, yang bersangkutan akan merasakan puncak kebahagiaan. Keduanya, manusia itu akan mendapatkan puncak pengetahuan atau makrifat. Yang ketiganya, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mencapai puncak tujuan hidupnya. Artinya yang bersangkutan baru layak untuk mendaki satu tahap lebih tinggi lagi. Tahapan tersebut kalau sudah tercapai, itulah yang namanya khalifatullah. Untuk sampai kepada satu puncak tujuan hidup kita, atau kita pengen menjalin hubungan yang terdekat kita kepada Tuhan, atau hubungan kita dengan Allah tanpa jarak, atau penyatuan, upaya tersebut diistilahkan suluk. Ayo sekarang kita memahami suluk sekarang. Suluk itu ada 2 tahap. Jadi puncak suluk tadi adalah kebahagiaan tertinggi. Dan kebahagiaan tertinggi nanti yang bersangkutan bisa menjadi khalifatullah, menjadi tajalliyatnya Allah. Bahasa lainnya ini bahasa orang akidah filsafat ini. Allah sedang menjelma dirinya. Khalifatullah. Ini bahasa lainnya adalah waliullah. Untuk menjadi waliullah itu manusia itu harus suluk. Lah suluk itu ada 2 langkah. Langkah pertama adalah tahalli atau pembersihan. Langkah kedua adalah tahalli, pengisian. Jadi ibarat satu wadah itu akan diisi asma-asma Allah yang suci. Asma Allah kan suci toh. Jiwa kita itu wadah. Wadah itu kotor misalkan. Sesuatu yang suci dimasukkan pada sesuatu yang kotor. Yang suci akan jadi kotor atau tetap suci? Jadi kotor, maka tidak akan pernah menyatu. Antara kekotoran dengan kesucian itu gak pernah menyatu. Sego goreng loh, Gang, sego goreng kok nampan ya, Gang ya. Pesan tak uncali telek wedhus ngene kuwi gelemangan gak, Gang? Ora gelemangan ya. Karena apa? Itu kesucian tidak akan pernah mau dengan kekotoran. Itu konsepnya. Makanya sesuatu yang kotor harus dibersihkan. Langkah pembersihan itu namanya tahalli, pembersihan. Setelah bersih dari kotoran, baru diisi dengan sesuatu yang suci. Sesuatu yang kita isi itu adalah asma Allah. Satu asma kita kantongi sudah pasti manusia itu akan syakir,
Asma al-Khaliq ya, Asma al-Khaliq dulu itu pernah masuk ke jiwanya Sunan Bonang ya. Sunan Bonang itu ndudingi kolang kaling itu dadi mas coba itu. Lah ngono iki seneng bae. Kowe kepengin ngono iki ora? Hah? Pengen kowe takoni dhisik kowe nek kepengin. Harus pembersihan dulu. Ada orang itu dimasuki asma Allah itu al-muhyi, ya, menghidupkan. Dulu itu ada ulama namanya Saridin atau Syekh Jangkung itu ya. Itu kebo mati diuripno iso ya. Jadi kerbau yang sudah mati dihidupkan lagi oleh Syekh Jangkung yang nanti muncullah legenda Kebo Landoh itu. Wih, sakti ya, keramat ya. Wali ya harus keramat. Karena itu dimasukkan dulu asma Allah. Allah itu akan meletakkan asmanya di dalam diri seseorang. Tapi syaratnya yang bersangkutan kudu mempersiapkan dirinya dengan cara membersihkan diri. Lah caranya membersihkan diri gimana? Ya ntar. Ketika takhalli, pembersihan diri sudah dia lakukan, nanti Allah akan memasukkan asma. Kita nanti ada belajar asma nanti. Di dalam Jamiah Waqiah itu ada Jausan Kabir, senjatanya sudah lengkap. Di sana adalah penuh asmanya Allah. Kalau 2 tahap di dalam suluk sudah Anda lakukan, pembersihan jiwa sudah Anda lakukan, pengisian jiwa dengan Asmaul Husna sudah kita lakukan. Sukses di 2 hal ini manusia akan benar-benar menjadi tajaliatnya Allah. Manusia akan mencapai puncak prestasi rohaninya, saudara-saudara. Kejayaan manusia ada di sini, saudara-saudara. Dewa itu siapa sih dewa? Dewa adalah seseorang yang kemasukan asma itu jadi dewa. Ya dewa tenan kayak. Ada dia dimasuki oleh Allah, masya Allah. Itu asma al-alim. Wah, apapun dia tahu semuanya. Karena sudah dimasuki asma Allah al-alim. Al-Qahar, mindah gunung ini so. Betapa kedahsyatan manusia ketika takhalli dan tahalli sudah dia lakukan. Maka wajar Sunan Kalijogo mampu merubah tanah menjadi emas ketika berhadapan dengan Sunan Pandanaran. Sunan Kalijogo mampu merubah beras menjadi pasir. Sunan Kalijaga mampu membelah dirinya berada pada satu tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Ki Ageng Selo mampu menaklukkan petir yang sedang mengamuk mengampar-ngampar. Kita semuanya dirancang Allah untuk sampai memiliki kemampuan sedahsyat itu, saudara-saudara. Kuncinya hanya ada 2. Satu adalah ilmu, keduanya adalah amal. Ya, tentu ilmu yang terkait di dunia ini, tapi tanpa amal juga tidak mungkin akan terjadi kejayaan kita, saudara-saudara. Tanpa ilmu, lalu yang bersangkutan tirakat, hanya tirakat terus. Yang bersangkutan akan tersesat. Hati-hati ini dunia spiritual. Begitu juga seperti tadi yang saya katakan, ilmu tentang suluk sudah dia kuasai seperti yang saya sampaikan ini. Tapi Anda pemalas, jangan berharap Anda bisa dekat kepada Allah. Antara ilmu dan amal yang membawa kejayaan tertinggi manusia itu bagaikan 2 sayap burung untuk melalang buana di atas ketinggian, saudara-saudara. Sayap burung itu loh. Ibarat ilmu itu adalah sayap sebelah kanan dan amal adalah sebelah kiri. Hanya melakukan salah satu saja tidak akan mungkin terjadi, karena tidak mungkin seekor burung akan mampu terbang cukup dengan sebelah kanan
sayapnya atau hanya sebelah kiri sayapnya, nggak mungkin akan bisa terbang, saudara-saudara. Saya berpesan, kalau ingin masuk ke dunia suluk, bekalilah ilmu. Bekalilah ilmu dan tetapkan karakter malas haram untuk hinggap pada jiwamu. Jaya diri seorang manusia akan memiliki satu kemampuan yang menakjubkan. Coba kita lihat bagaimana kesaktian Rasulullah. Kanjeng Nabi dulu itu pernah, kanjeng Nabi itu Rasulullah itu pernah mindah itu loh, srengenge itu lah. Ini saya cerita ya, saya cerita. Yang inti cerita itu kekuasaannya Allah sudah diberikan kepada Rasulullah. Jadi itu ada Raja Yaman itu sedang punya problem dia. Problemnya itu dia itu punya anak satu-satunya. Jadi rojo itu kan harus ada pewarisnya toh. Lah pewarisnya itu anak perempuan satu-satunya semenjak dia dilahirkan itu lumpuh total sampai menjelang usia 17 tahun itu. Bingung rojo ini. Cuman kebingungannya itu tidak diketahui oleh rakyatnya. Hanya orang terdekat saja, hanya beberapa orang, dan tidak semua karyawan kerajaan itu tahu tentang rahasianya si raja itu. Lalu diam-diam si raja itu mendapatkan kabar ada Rasul akhir zaman telah lahir ke muka bumi gitu ya, sing dimaksud Kanjeng Nabi itu. Sehingga sang raja itu dengan para tentara-tentara pengawalnya itu nyambangi golei Kanjeng Nabi nang Mekah bersama tentara-tentara pengawal-pengawalnya. Setelah sampai ke kampungnya Rasulullah, tentara-tentara itu meneliti apa ya, investigasi, mencari sisik melek atau mencari keterangan yang sebenarnya. Nggak taunya itu sing ditanya adalah kok abu-abu sing nggak jelas-jelas, Abu Sofyan kan nggak jelas loh. Abu Jahal menuwi Abu Lahab, sehingga si raja itu mendapatkan keterangan yang tidak sebagaimana mestinya. Bahkan mereka itu menghalangi agar raja itu tidak ketemu kepada Rasulullah. Tapi rupanya si raja itu ngeyel pengen tetap ketemu Rasulullah jauh-jauh kok itu. Akhirnya si abu-abu tadi, orang kafir-kafir tadi, itu mendatangkan pendeta Yahudi ceritanya untuk meyakinkan kepada raja. Lalu pendeta Yahudi itu ngomong, kalau memang ini adalah Rasul benar, tentunya memiliki mukjizat. Yang mukjizat itu belum pernah diberikan oleh nabi-nabi terdahulu. Contohnya memindah srengenge kan gitu kan ceritanya. Memindah itu matahari itu. Kan syarat orang jadi nabi kan ada dua toh. Satu adalah deklarasi, kayak Musaddiq kayak kan deklarasi toh kayak. Nabi baru kan deklarasi kayak toh. Nomor dua harus punya mukjizat. Kayak kayak Pak Musaddiq kayak kurang satu kayak. Satu deklarasinya sudah, lah sing jadi pertanyaan dia punya mukjizat apa enggak gitu loh ceritanya. Kalau enggak punya mukjizat ya segumbal mukiyo kayak. Lah Rasulullah itu dites oleh rojo. Akhirnya si raja itu sowan kepada Rasulullah. Rasulullah itu dites. Rasulullah disuruh memindahkan matahari. Tepat jam 12 siang matahari itu. Jadi tamu-tamunya Kanjeng Nabi itu dibawa ke satu bukit. Bukitnya sekarang masih ada, cuman saya lupai bukit apa itu. Lupa, saya mendapatkan keterangan ini. Ya termasuk Abu Lahab, Abu Jahal ya melok-melok itu. Wong meyakini Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan itu gak percaya kok Rasulullah itu sebagai Nabi kok. Diajak ke puncak gunung sana. Disitulah malaikat turun menghabarkan kepada Rasulullah bahwa isi bumi jagat raya diserahkan kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah sanggup memenuhi permintaan orang kafir-kafir ini. Rasulullah menunjuk tangannya ke atas langit sana. Lalu matahari itu digeser sama Rasulullah dengan telunjuk tangannya itu. Jadi posisi jam 12 itu digeser matahari sampai posisi jam 9 kan agak miring gitu ya. Bahkan Rasulullah itu
mengarahkan jarinya yang diikuti oleh matahari sampai posisinya matahari itu sampai jam 6 pagi gitu loh. Jamnya itu masih angka 12, tapi posisi matahari di angka pagi. Mau ambles, bahkan Rasulullah itu menurunkan lagi matahari sampai fajar itu. Wi jangkrik di atas bukit itu dongkrik bener loh itu. Itu kalau salah satu asma Allah sudah dimasukkan kepada diri manusia, sedahsyat itu. Weteng itu. Gelap bener itu, gelap bener. Tadi kan kesepakatannya kalau memang Rasul bener aku tak mlebu Islam, kalau enggak Rasul bener ya mau aku tau gitu loh. Itu dibuktikan Rasulullah dia mau nyak mujizat yang sedahsyat itu. Lah wong kafir itu kurang ajar. Wis dibuktekno ya wis terbukti kehebatannya tapi tetap orang gelem melu Islam. Akhirnya di tengah kegelapan nih wong do kabur kabeh kok. Karek Kanjeng Nabi tok. Akhirnya dan edan tak balekno meneh Kanjeng Nabi mungkin. Dibalekno di posisi jam 12 lagi. Do kabur do mulai sak tentara-tentarane do mulai kabeh kok. Mungkin pertimbangannya rojo itu nanti kalau dia masuk Islam mungkin diancam dibunuh bisa loh dia loh, sehingga dia mencari aman. Tapi ada suatu kejadian aneh ketika raja dalam perjalanan pulang ke Yaman, ini sebelum sampai istananya anak sing tele-tele dadi waras kok gitu ding julur itu kerajaan loh. Ternyata itu anak yang tadi mestinya disampaikan kepada Rasulullah ini belum disampaikan ya toh, tanpa disampaikan. Itu sang raja sampai istananya itu anaknya sudah pulih normal seperti layaknya gadis cantik yang lain. Disitulah seorang raja ini dia terperangah mengagumi Rasulullah, akhirnya balik lagi ke Mekah minta diislamkan itu akhirnya. Enak ya kalau sudah dimasuki asma. Sudah pengen dimasuki asma, proses pemasukannya namanya apa tadi? Tahalli. Syarat tahalli harus tahalli. Ini tak ajaran jamiah wakil. Do gelem ora iki? Oke. Sekarang saya membahas tentang mengapa manusia itu harus dibersihkan, itu mengapa? Karena itu adalah hijab yang menutupi batin manusia, sehingga manusia itu tidak bisa syahadah, tidak bisa asyhadu, tidak bisa menyaksikan keesaan Allah. Karena ada satu hijab, yang hijab itu harus kita lenyapkan. Pelenyapan hijab itu loh namanya tahalli. Awak dhewe iki perlu dilenyapkan hijabnya atau enggak? Perlu. Kalau pengen berminat melenyapkan hijab itu di dalam jamiah wakiyah itu ada satu metode melenyapkan hijab dengan 5 fase JW. Ada 5 fase yang kita tempuh. Kalau menurut buku Ijazatul Kubro yang dikeluarkan oleh Jamiah Wakiyah. Lalu isi 5 fase JW itu ternyata di dalam diri manusia itu terdapat 10 lapisan hijab yang harus kita keluarkan. Tadi kan sepakat manusia itu ketika sudah bersih dari hijab, sudah bersih dari kotoran batin, maka yang bersangkutan itu akan asyhadu dengan keesaan Allah, akan menyaksikan keesaan Allah. Setelah manusia mampu menyaksikan keesaan Allah, yang bersangkutan akan ketemu satu puncak kebahagiaan, akan ketemu keramat. Ini lebih dari sekedar keramat. Kuncinya untuk melenyapkan hijab, kita harus memakai satu metode di dalam jamiah wakiyah itu adalah metode 5 fase JW. Lah, 5 fase JW itu terdiri dari tahalli dan tahalli. Tahalli adalah pembersihan, di mana pembersihan itu terjadi dari fase pertama sampai fase keempat, itulah tahalli. Lalu tahalli adalah fase ke-5. Fase pertama yang bersangkutan harus disadarkan dulu, sehingga ada fase namanya fase penyadaran. Yang bersangkutan harus dibebaskan dulu dari pakun jaraning setan.
pembebasan itulah kita tangani dengan fase pembebasan, baru fase perjalanan, baru fase pencapaian. Materi 4 fase itu adalah suatu upaya untuk membuang 10 hijab. Lah 10 hijab itu apa saja nanti saya sampaikan. Sekarang tahalli, pemasukan asma. Setelah bersih baru dimasukkan di dalam 5 fase dewe itu. Tahalli ada di fase kelima, yaitu fase penyempurnaan. 5 fase telah dijalani, sungguh manusia akan benar-benar menjadi tajaliatnya Allah, menjadi khalifatullah, menjadi insan kamil. Sekarang akan saya sampaikan 10 hijab yang perlu kita lenyapkan. Pertama kali adalah hijab kebodohan. Ada satu tembok yang tebal yang menghalangi pandangan manusia, tidak bisa asyhadu, karena di dalam dirinya itu masih terdapat hijab kebodohan. Orang bodoh itu orang yang bagaimana? Orang bodoh itu dia tidak tahu makna itu orang bodoh. Makna hidup itu apa toh? Makna hidup itu ya dilahirkan, dibesarkan, dikawinkan, punya anak, ya, punya cucu, tua, modar, ya hanya itu saja sudah. Itulah makna hidup. Kesempatan hidup ya hanya seperti itu bagi orang yang bodoh. Tapi kalau orang yang sudah memahami makna hidup atau hakikat hidup, tadi apa itu tadi? Bagaimana kita mencapai satu posisi puncak tertinggi kita sebagai seorang manusia. Puncak tertinggi tersebut diistilahkan dengan khalifatullah. Ketika yang bersangkutan sudah terlepas dari kebodohan, secara otomatis yang bersangkutan akan berjalan menuju puncak. Otomatis yang bersangkutan itu akan masuk pada satu pilihan hidup. Pilihan hidupnya dia akan menjalani suluk, saudara-saudara. Titik tekannya, lenyapnya kebodohan itu adalah tentang tujuan hidup, hakikat hidup kita. Hakikat hidup itu adalah perjalanan dari Allah turun ke bawah, kayak jam itu loh, dari jarum jam jadi angka 12 itu kan turun lah menuju angka 6 ke bawah toh. Sampai bawah alam dunia kan bawah toh, dia merangkak sampai atas. Itulah hakikat hidup. Ketika yang bersangkutan sudah sadar betul akan hal itu, artinya yang bersangkutan sudah melenyapkan satu hijab yang menjadi penghalang dirinya dengan Tuhannya. Seperti itu ya. Sekarang anggaplah satu lapisan di antara 10 lapisan itu sudah lenyap. Kalau itu sudah lenyap, yang bersangkutan nanti akan masuk ke pelenyapan lapisan kedua, yaitu pelenyapan penghambaan diri kita kepada setan. Maksiat itu ketaatan kita kepada Allah, kepada setan. Kepada setan. Semua orang maksiat itu adalah orang yang sedang taat kepada setan. Di satu sisi taat kepada setan, tapi di satu sisi dia taat kepada Allah. Artinya yang bersangkutan telah meyakini di dalam batinnya, ya, hakikatnya. Di dalam batinnya itu telah meyakini bahwa Tuhan itu ada 2 yang kita taati. Satu kepada siapa tadi? Setan. Yang satu kepada dia ya sholat, tapi sholat juga ikuti maksiat. Ya Tuhan itu 1 atau 2 sih? 1. Lah ya kok masih meyakini harus taat kepada setan. Nah itu melenyapkan ketaatan kita kepada setan di dalam jamiah waqiah itu. Upayanya harus menempuh suluk awal yang terdiri dari berapa tahap? 8 tahap nanti. Yang puncaknya pada pelenyapan hijab kedua ini, yang bersangkutan akan berhasil mengaplikasikan pola hidup tanpa dosa. Sampai di sini paham atau enggak ya? Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, menginjak ke pelenyapan berikutnya. Hijab ketiga yang harus kita lenyapkan adalah melenyapkan keinginan diri, menyatu dengan keinginan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Keinginan Allah membikin jin dan manusia itu untuk apa sih? Untuk mengabdi, untuk beribadah, untuk tunduk kepada Allah. Sehingga puncak dari pelenyapan hijab ketiga ini, yang bersangkutan itu akan hidup dengan pola syar'i, syar'i. Yang kedua tadi kan menjauhi larangan toh. Yang ketiga ini adalah melaksanakan perintah. Lah sunnah itu diperintah atau enggak? Ya perintah. Meninggalkan syubhat diperintah atau enggak? Ya diperintah. Ya, kalau seseorang sudah mengaplikasikan pola hidup tanpa dosa dan seseorang sudah dengan lekat dengan ibadah, saya tanya, orang yang seperti ini itu loh, itu kalau di kampung-kampung ini orang khusus atau orang umum ya ini? Ini orang khusus, sehingga yang bersangkutan itu berpotensi sombong. Sombongnya gimana? Kan ada perbandingan. Faktanya itu dengan tetangganya dia lebih soleh, faktanya dia lebih wirai sendiri deh. Sehingga kita perlu masuk lagi pada tahap berikutnya, menghilangkan hijab berikutnya, melencapkan keyakinan tentang perbuatan diri. Sederhananya kita jadi wayang. Warkudoro itu hebat atau enggak ya, bisa mengalahkan Nogo Geni kalau di wayang Dewa Ruci kan bisa mengalahkan musuh-musuhnya toh. Ya saya tanya, yang hebat sebenarnya Warkudoronya atau dalangnya ya? Lah, dalang. Sehingga nanti aplikasi gambaran sederhananya, pelenyapan keyakinan tentang perbuatan diri, manusia bagikan wayang, meyakini Allah lah sebagai dalangnya itu. Kita tidak bisa meyakini bahwa yang hebat diri saya itu nggak bisa. Kita hanya bisa dihebatkan, hanya wayang saja. Warkudoro menang, si menang dalange, apa si menang wayange, dalange. Warkudoro baru ngomong seperti itu, omongannya keren. Oh, kalau dia penyanyinya karya seni suaranya memukau. Nabi Dawud itu kan karya seni suaranya kan memukau toh. Tapi Nabi Dawud tidak lantas sombong, karena Nabi Dawud dia benar-benar bisa mengilustrasikan dirinya bagaikan wayang, lalu Allah lah sebagai dalangnya. Nah, itu melenyapkan keyakinan tentang perbuatan diri. Perbuatan wayang adalah perbuatan dalang, perbuatan kita adalah perbuatan Allah. Sekarang kalau sudah mampu melenyapkan, meyakini perbuatan kita adalah perbuatan Allah, lalu berikutnya kita melenyapkan kebodohan tentang nilai-nilai keberadaan. Meyakini nilai-nilai keberadaan itu sebenarnya adalah tanda. Min ayatina, seluruh keberadaan ini sebenarnya ayatnya Allah. Tanda, menandakan apa? Menandakan asmaul husnanya Allah. Contohnya seperti ini ya. Ini yang saya pegang ini apa ya? Dikatakan tembok itu menutupi atau membuka? Menutupi. Menutupi ya. Kalau nggak menutupi namanya tembok atau enggak? Ya enggak ya, namanya cagak tuh berarti. Ya tiang. Ini menutupi ya. Tutup itu kalau bahasa Arabnya itu apa? As-satar. As-satar itu ternyata adalah asmanya Allah. Setiap melihat tembok, melihat asmanya Allah. Asma apa itu? As-satar. Tanda. Setiap tanda ada yang ditandakan atau enggak ya? Lampu merah itu kan tanda ya. Menandakan apa ya? Enggak boleh jalan. Itu tanda. Ternyata seluruhnya yang kita lihat itu adalah tanda. Pohon mangga di depan rumah ini hidup atau mati? Hidup. Hidup itu bahasa Arabnya apa? Hayu. Al-muhyi, ada yang menghidupkan. Al-muhyi sifatnya sapa? Asmane sapa? Allah. Lah al-hayunya asmane sapa? Ya Allah. Berarti lihat pohon, menempatkan pohon sebagai satu ayatnya Allah, sehingga dia melihat pohon, lihat al-hayunya Allah. Maka para wali songo menamakan pohon itu namanya kayu, berawal dari hayun. Nah, cara mendidik umat yang ngono kuwi wali songo.
Lah udara, kita hidup ya. Kita tanpa udara bisa hidup atau enggak ya? Lah berarti udara ada al-muhyinya Allah atau enggak ya? Setiap menghirup udara, kita menghirup asmanya Allah. Asmanya Allah berjenis apa itu? Al-muhyinya Allah. Semua di luar diri kita semuanya itu tidak ada satupun yang tidak asmanya Allah. Untuk sementara bagi orang yang tidak berwawasan kan nggak tahu seperti itu. Lah nak, seperti ini, apapun yang kita lihat adalah asmanya Allah seperti ini. Lah itu dikiranya perlu tasbih atau enggak itu? Ya kelamaan tasbih. Tasbih itu muter tasbih ya kelamaan. Ya, tapi aja mau wong ini ngoto dagang tasbih gak payu kabeh. Oke ya. Kalau kita belum berwawasan ini, nilai tembok ya hanya tembok gitu. Tapi ketika kebodohan sudah sirna di dalam alam pikiran kita, tembok itu sebenarnya sedang menyimpan asmanya Allah. Asma apa tadi tembok? Asma satarnya Allah. Kalau melihat orang cantik itu melihat apa ya? Al-jamalnya Allah. Waktu kita melihat lampu merah, itu ingat lampu merahnya, kok ingat peraturannya toh? Nah, lihat perempuan cantiknya, bukan perempuan cantik yang memicu birahi, bukan, tapi lihat asmanya Allah. Asma apa itu? Al-jamalnya Allah, indah keindahan Allah. Semua pokoknya di luar diri kita ini semua adalah asma, sehingga kita berada di tengah-tengahnya asma. Asmanya siapa? Asmanya Allah. Sekarang keenam, melenyapkan keyakinan tentang keberadaan diri. Nah, ini hampir mirip-mirip. Kalau 5 itu meyakini seluruh yang di luar kita itu asmanya Allah. Sekarang keenam, seluruh yang ada di dalam diri kita penuh dengan asmanya Allah. Di dalam diri kita punya potensi untuk bisa berbicara atau enggak? Bicara itu asmanya Allah apa itu? Al-kalam. Kita bisa memberi sesuatu kepada orang lain, bisa atau enggak itu? Bisa. Ar-Razzaq, sebenarnya yang memberi itu Allah sendiri sebenarnya. Punya asma Ar-Razzaq itu Allah. Itu ada di diri kita lengkap. Makanya ketika orang itu membunuh manusia, membunuh seluruh asmanya Allah yang sedang tersembunyi di dalam diri manusia, ini tanggung jawabnya kalau Gusti Allah lagi. Asmanya Allah dibunuh, mematikan asmanya Allah, sehingga itu dosa yang teramat besar. Sehingga saya menukil suatu pemahaman yang dikeluarkan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu ya, kalau seandainya Sayyidina Ali seluruh bumi itu punya dirinya ya, lalu disuruh milih mematikan asmanya Allah di dalam semut atau melenyapkan harta yang menjadi haknya walau sejumlah seluruh bumi. Jelas Sayyidina Ali mendingan kehilangan hartanya saja yang menjadi haknya daripada mematikan semut. Mengapa itu? Di situ ada asmanya Allah. Ada asmanya pihak yang menghidupkan dirinya. Ada asmanya pihak yang sedang memanjakan dirinya, yang sedang melindunginya, sedang menghidupinya. Nah, itu nilai semut ini ngono kuwi, hubungannya karo Gusti Allah ini. Kalau kita memfitnah orang lain, orang itu benar orang. Ada asmanya Allah itu ada atau enggak ya? Lah kita berani memusuhi orang? Enggak berani loh. Apa kok nak karo bojomu coba nesoni apa? Masalahnya bojomu penuh dengan asma Allah. Apa? Engko sing tersinggung sing di asma iku lho. Bojomu iso ngomong enggak? Enggak bisu to. Ra anak asma al-kalame to. Lah nak mbok nesoni Gusti Allah yang ngerti enggak? Wah, lah iya. Hati-hati kowe. Itu sane karo Gusti Allah iki. Apa mau nak membikin seneng manusia, apamu telah membikin seneng asmanya Allah. Itulah rahasia-rahasianya. Semakin kita buka rahasianya, sama sekali tidak pernah mau sekali-kalinya berbuat zalim kepada sesama. Melenyapkan keyakinan tentang keberadaan diri, seperti itu keterangannya. 7 sekarang. Melenyapkan kecintaan kita selain Allah.
Bumi ini punya siapa toh? Punya Allah. Lah dipakai Gusti Allah dewi kok dipakai kita? Bumi nggak perlu, nggak dibutuhkan Allah. Udara yang menjadi sumber kehidupan kita, menjadi penyebab diri kita hidup, punya kita atau punya Allah? Semuanya lengkap punya Allah, termasuk petunjuk ilmu yang ada di alam pikiran saya yang malam ini saya sampaikan. Tapi saya benar-benar ya, semuanya punya Allah, sedikit pun saya nggak ada yang. Aku tahu itu hanya lambiku aja lo dipinjem oleh Gusti Allah. Perlu maturan karaku apa perlu maturan karo Gusti Allah? Kowe maturan Gusti Allah gak maturan karo aku ditolak kowe maturane. Sehingga tidak ada alasan lain kecuali tidak ada pihak yang layak kita cintai kecuali mencintai Allah. Lah bojoku gak dicintai, yo dicintai. Anda mencintai istrimu karena Anda mencintai Allah. Bukan Anda mencintai karena kecantikan istrimu, bukan karena kebaikan istrimu, tidak. Semuanya serba Allah. Terlepas bojomu brengsek dan tidak, tetap Anda cintai karena itu perintah Allah. Orang yang sudah di level ini adalah orang yang sudah ada benci, tidak ada sakit hati, tidak ada dendam kepada sesama. Ini perlu dilatih atau enggak ya? Perlu dilatih. Maka tahun ini adalah tahun pengampunan. Dalam Jamiah Waqiah ditetapkan sebagai tahun pengampunan. Coba katakan halal kepada siapapun. Ngomong kepada Allah. Mohon dialog kepada Allah sana. Ya Allah, saya tetapkan halal. Ya Allah, saya usul kepada dirimu agar orang yang berbuat zalim kepadaku jangan engkau nilai dosa ya Allah. Ya Allah, aku matur kepada dirimu, aku menyampaikan pemahaman kepada dirimu, aku menyampaikan permohonan, aku mohon agar orang yang pernah menyakitiku atau sedang menyakitiku atau orang yang akan menyakitiku jangan dihitung dosa ya Allah. Iki latihan iki. Kanjeng Nabi seperti itu atau enggak ya? Lah, kalau kita pengikutnya Kanjeng Nabi ya kita perlu meniru Kanjeng Nabi seperti itu atau enggak ya? Kita belajar untuk menjadi pengikut Rasulullah. Ternyata kalau saya teliti banyak rata-rata ngakunya pengikut padahal gak ikuti karakternya Kanjeng Nabi. Nah, makanya aku pusing, akhirnya aku gondrong ya ala Kanjeng Nabi wes. Pola hidup gondrong itu kan sunnah tau itu. Aku cara ibadahnya kayak Kanjeng Nabi gak bisa cara bersosial seperti Rasulullah gak bisa Lah Rasulullah gondrong toh, ya udahlah cara mengukur rambut saya seperti rambut Rasulullah. Minimal pengikutnya Kanjeng Nabi, paragon itu loh, pasukan para rambut gondrong itu loh. Rasulullah itu dulu itu botak atau gondrong ya? Gondrong. Lah sehingga kalau Kanjeng Nabi gondrong, saya gondrong, alasan dengan gondrong saya mengikuti jejaknya Rasulullah. Ini bener apa enggak ini? Lo bener. Dan agak gondrong itu coba itu tak curigai. Bisa jadi mengikuti Kanjeng Nabi ora itu. Nak pun sepuh-sepuh apa lho Pak. Iki guyonan lho. Gitu loh. Mbok Dik langsung celuluk kae. Aja gondrong tamu ngono iki. Itu ketujuh ya. Lalu level ke-8. Level ke-8 itu sama dengan level kelima ya. Kalau kelima tadi kan melihat tembok baru melihat asma toh. Ya toh. Ke-8 ini kullu halikun ila wajah. Semuanya sirnya kecuali wajahnya huwa. Wajahnya Allah. Wajah itu apa ya? Identitas. Identitas itu apa ya? Menunjukkan sang pemilik identitas. Gini loh, kalau di 5 itu melihat lampu merah, terbayang lampu merah, mikir, oh baru ada aturan gitu loh. Tapi yang ke-8 ini langsung dia, kalau ketika ada lampu merah nyala itu, langsung hatinya terkonek, nggak boleh berjalan gitu aja, nggak usah mikir. Lampunya yang mengandung kehadiran polisi, aturan indah yang mengandung kehadiran polisi. Jaba Allah jeru Allah. Lenyap, melenyapkan keyakinan tentang keberadaan makhluk.
Yang ada hanyalah Allah. Lenyapkan keyakinan tentang keberadaan makhluk. Kullu halikun illa wajh. Quran surat Al-Qasas 88. Lenyap sudah. Semuanya makhluk lenyap, yang ada hanyalah Allah. Tapi yang lenyap keyakinan kita loh ya, bukan kok lenyap, bukan loh ya. Di luar diri kita Allah, di dalam diri kita adalah asma'nya Allah yang dimaksud. Ketika kita melihat seperti ini ya, ketika kita melakukan kegiatan seperti ini, membahas tentang kebesaran Allah gitu ya, dan membahas tentang kelemahan diri kita, sedang disaksikan Allah atau enggak ya? Lah Allah seneng atau enggak seneng ini? Lah nak seneng kira-kira rezeki kita lancar atau enggak ya? Iki podo karo ngerok rezeki iki, sing semangat, aja do ngantuk. Kalau sudah seperti itu, tembok yang lapisan 9 kita sirnakan juga. Saya tanya, ketika orang sudah memahami ini pada malam ini, ya toh, masih bisa teringat gak masa lalu kita itu pernah tidak tahu tentang hal ini? Masih ya, masih ada ya. Hati-hati, itu akan kambuh, saudara-saudara. Kalau sudah kita berkeyakinan seperti itu, jangan lagi mengingat kebodohan masa lalumu, nanti akan mewarnai dirimu. Hati-hati. Ini ibarat orang haji. Nanti ada di padang Ma'rifat, padang Arafah. Maka orang haji itu disarankan kalau bisa tidak boleh tolak-tolak ke belakang. Karena apa? Suatu kebodohan akan muncul lagi, akan terjauh lagi dari Tuhan. Ini kegelapan itu sudah dekat mukorobin ini sudah. Maka potensi manusia terjatuh itu masih ada. Banyak wali kepecat itu ya banyak. Barseso itu kayak apa itu? Kepecat. Gara-gara kebodohannya kambuh lagi. Barseso dulu kepencot dengan orang perempuan. Jadi dia tidak melihat al-jamalnya Allah, melihat orang perempuan, tapi tidak melihat al-jamalnya Allah, sehingga setan memanfaatkan kebodohan itu. Terjerumuslah Barseso melakukan satu perbuatan yang mengakibatkan terpecatnya keahlian diri. Sehingga langkah ke-9 itu melenyapkan sisa-sisa kebodohan, agar kebodohan yang dulu pernah kita miliki tidak terulang lagi. Gitu ya? Oke. Sekarang pelenyapan terakhir, pelenyapan ke-10, melenyapkan sebab-sebab hilangnya kebodohan. Kalau tadi kan sisa-sisa kebodohan kan, yang ke-10 itu melenyapkan sebab sisa-sisa kebodohan. Nanti judulnya bahwa suatu perolehan prestasi rohani yang selami didapatkan itu bukan dari perjuangannya, tapi murni hadiah dari Allah. Orang sampai ke setinggi itu kalau nggak sadar, bisa atau nggak dia ya? Yang disadari itu adalah ilmu. Lah ilmu punya dirinya, punya Allah. Saya punya Allah. Hidayah ya punya Allah. Saya tanya, kita punya ilmu, tapi kalau nggak dibikin hidup oleh Allah, bisa sampai ke sana, bisa atau nggak ya? Kita dihidupkan Allah. Lalu kesempatan, waktu itu punya kita, punya Allah ya. Lengkap punya Allah. Sehingga nanti kalau diteliti semuanya, nggak ada 1% pun upaya kita, sehingga prestasi puncak itu kita dapatkan. Semuanya serba Allah. 10 benteng penghalang yang tadi saya sampaikan itu benar-benar terjadi kepada kita. Ini kelasnya wali kelas kakap ini Pak. Nggak pengen pada ini. Al-Fatihah. Ya ilahi anta rabbi wa mujibat da'wati ij'al farham mubina ala habibika wa rasulika habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam musyadati dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man amila sholawat tuqbalu tu'ahum istajib ijabil kubra ya Allah istajib ijabil kubra ya Allah istajib ijabil kubra ya Allah
Wa sallallahu alaika wa ala alika ya sayyidal anbiya wal mursalin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Sampai di sini yang saya sampaikan. Apabila ada salah dan khilafnya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.